Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Setelah dilakukan pembongkaran dari bangunan-bangunan liar yang membuat kali menyempit di sepanjang Jalan Gabus Raya, maka tidak menunggu waktu lama, langsung dilakukan proses-proses pelebaran sungai yang ada dengan menggunakan alat-alat berat yang dikerahkan. Salah satu alat berat yang kita bisa lihat di sekitar perumahan Gading Harapan 5 di sini adalah sebuah ekskavator long arm berwarna orange. Nah, ekskavator ini berfungsi ya untuk menaikkan tanah-tanah ataupun sedimentasi-sedimentasi yang berada di dalam kali untuk area-area yang sudah bisa dikerjakan ya, karena masih ada area-area yang ada bagian sisi bawah dari bangunan-bangunan ataupun tiang-tiangnya belum selesai dibongkar, walaupun di sisi atasnya sudah rata dengan tanah. Untuk melihat pekerjaan yang berlangsung ataupun yang sudah dikerjakan, kita akan menaiki tanah yang sudah dikeluarkan dari dalam kali. Dan ini adalah kali Sepak yang mengalir dari arah Karang Satria Babelan menuju ke arah kali CBL ataupun Cikarang Bekasi Laut. Ya, kali CBL memang menghubungkan kawasan industri yang ada di Cikarang, kemudian Kabupaten Bekasi, dan menuju ke Laut Utara Jawa yang juga bisa dipergunakan untuk membawa logistik serta mungkin ya hasil-hasil dari industri yang ada di Cikarang. Baik, di depan kita ini adalah bangunan-bangunan yang sudah hancur, kemudian bagian sisi atasnya tersisa puing-puing saja yang mungkin sebentar lagi akan benar-benar rata dengan tanah, serta pepohonan-pepohonan yang berada di pinggir kali sebelumnya dan sudah dipotong. Nah, area-area di bagian seberang itu masih belum bisa dilakukan pengerukan karena masih ada kelanjutan pekerjaan. Sedangkan area di mana kita berdiri di sini sudah mulai dikeruk ya, bagian pinggir kali dan juga bagian dalam badan kali itu sendiri. Seperti biasa yang kita lihat ya, kali yang ada di sini selain dipenuhi oleh sampah-sampah juga oleh potongan-potongan kayu, tanaman, dan lainnya. Ini malah pohonnya tumbang ya, setelah dipotong mungkin, lalu menutupi aliran arus air. Nah, ini mungkin akan dilanjutkan untuk menarik keluar serta menggali dari sungai yang ada. Bila kita perhatikan lebar sesungguhnya dari kali Sepak yang berada di pinggir Jalan Gabus Raya ini, ya mungkin sekitar 4-5 meter untuk bibir sungai. Kemudian ke arah jalan yang ada di sana secara keseluruhan biasanya kan ada turapnya. Kemudian ada bagian dinding yang miring yang ditutup dengan batu ataupun juga semacam retaining wall. Nah, ini mungkin ya kurang lebih adalah 8 meter. Tanah-tanah yang sudah dikeluarkan dapat kita lihat di bagian sini. Ya, ini adalah tanah-tanah sedimentasi yang bercampur dengan plastik. Seperti juga mirip yang ada di Kali Ciliwung ya. Dan hal ini adalah ciri khas dari sebuah sungai yang mungkin belum diturap. Jadi tanah-tanahnya terbawa oleh arus air bersama sampah, kemudian membentuk sedimentasi, membuat sungai menjadi dangkal, dan akhirnya air yang mengalir itu tidak optimal ya, daya tampung sungai berkurang serta melimpah. Nah, itulah terjadi banjir. Belum lagi ditambah dengan di beberapa lokasi kita lihat sampahnya full, bahkan air pun mungkin agak sulit lewat melalui area tersebut. Nanti kita lihat di depan. Proses pembongkaran telah dimulai sejak hari Jumat lalu oleh Pak Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Kemudian ini adalah hari keempat, serta sebagian besar dari bangunan ya seluruhnya sudah rata dengan tanah. Hanya saja bagian belakang dari bangunan ini masih ada yang di dalam air. Jalan Gabus Raya sendiri seperti yang kita bisa lihat ini nampaknya menjadi salah satu jalan utama yang dilewati oleh warga dari timur ya Kabupaten Bekasi menuju ke sisi barat dan sebaliknya.
Pondasi-pondasi ataupun tiang-tiang yang dipergunakan oleh masyarakat ada yang berbentuk kotak saja, strukturnya ke dalam air, ada yang menggunakan tabung-tabung ataupun ember-ember cat ya, disusun-susun sehingga bagian dalamnya dicor dan menjadi tiang yang akan menopang dari bagian belakang bangunan tersebut sehingga bisa dipergunakan oleh warga menjadi penopang lantai. Tampak di dalam air ini adalah lemari-lemari ya, kotak-kotak lemari yang mungkin dipergunakan waktu itu untuk berjualan dan lainnya. Nah, keseluruhan material ini kemarin sudah deal antara Pak Gubernur Kang Deddy Mulyadi KDM dengan warga untuk diganti, dan mungkin mereka akan menempati area baru ya yang terkonsentrasi tidak menggunakan tanah negara untuk berjualan ataupun berdagang atau berusaha. Sisa-sisa material di sini terkadang kita lihat ada yang dibawa oleh para pengepul barang-barang bekas ya, mungkin masih bisa langsung digunakan. Ada yang dikeluarkan kemudian puing-puingnya juga diangkut mungkin oleh warga sekitar. Lantai-lantainya di sini karena bangunan sudah permanen, jadi semuanya sudah beton. Nah, proses pembongkaran akan memakan waktu agak lebih lama nampaknya karena kan struktur betonnya cukup kuat ya. Kaki-kaki dari beton inilah yang menghambat salah satunya aliran air, kemudian juga membuat sampah-sampah tersangkut dan juga sedimentasi, sehingga kali yang harusnya lebar menjadi sempit. Jalan Gabus Raya sendiri kalau kita lihat sebenarnya tidak begitu lebar ya, hanya bisa melewatkan arus kendaraan dua arah saja. Membongkar bangunan-bangunan liar, dan walaupun sempat ada penolakan, pada akhirnya Bapak setuju untuk dibongkar ya. Saya hanya minta diganti. Nanti Pak Lurahnya ngitung ya. Ya. Oke. Pak, ganti ruginya berapa duit Pak? Ya kita lihat, sesuaikan aja dengan bangunan. Apa berapa sih harganya? Nggak tahu, yang jelas sepanjang sungai ini bangunannya dibongkar. Saya nggak tahu berapa. Tanya sama siapa, Pak? Kok senyum-senyum bilang nggak nyewanya? Ayam meren kalau gocap-gocap mah. Kondusif ya? Kondusif. Mantap tidak? Mantap. Wes, aman? Aman. Alhamdulillah. Gubernur. Siap. Ya, itu di media sosialnya Info Bekasi dapat kita lihat deal ataupun kesepakatan masyarakat dengan Pak Gubernur. Nah, ini adalah bagian pinggir jalan yang sudah juga dikeluarkan tanah-tanah ataupun lumpur-lumpur yang ada di dalam kali ya, tinggal dibawa oleh kendaraan-kendaraan biasanya berupa truk yang ada, dan itu di sekitar pintu tol Gabus menuju ke arah Tugu Golok ya, kalau kita lihat di sana. Area yang dibongkar itu panjangnya kurang lebih 1,2 km dari arah pintu tol Gabus, namun yang kita baca di media bahkan sampai 5 kilo ya. Mungkin nanti ada lanjutannya, termasuk area di sekitar Kali Bekasi yang akan dinormalisasi. Nah, ini juga merupakan bagian dari proses normalisasi, yaitu melebarkan kembali kali yang menyempit sesuai dengan ukuran normalnya. Nah, untuk ketentuan kali kan kita sudah pernah baca ya dari Kementerian PUPR. Untuk kali yang dalamnya di bawah 3 meter, nah 5 meter ke kiri dan 5 meter ke kanan itu tidak boleh didirikan bangunan. Ini contoh salah satunya lah paling tidak ya, dalamnya mungkin juga tidak sampai 3 meter, tetapi areanya dipergunakan untuk mendirikan bangunan. Pepohonan yang ada di sini mungkin nanti akan ditebang, kemudian dirapikan seperti yang ada di depan dan diturap. Jalan yang ada di pinggir mungkin juga akan dirapikan sehingga bisa dipergunakan oleh masyarakat untuk dilalui ya, sebagai area mobilitas. Ini puing-puing ataupun kayu-kayu yang sudah dibongkar dari bangunan-bangunan yang ada di depan pasar.
Seperti biasa, pasar-pasar yang ada di Kota Bekasi ya itu memang membutuhkan penataan. Kemarin pasar Babelan yang penuh dengan sampah salurannya. Lalu yang kita lihat juga pasar Keranji, yaitu juga mirip. Ini adalah salah satu lokasi di Gabus Raya, di mana aliran kalinya ini tadi dari arah Gading Harapan 5 menuju ke arah pintu tol Gabus. Tepat di depan Tugu Golok ya, gerbang Golok. Di sini dapat kita lihat air pun mengalir cukup sulit di area yang banyak sampah di sini. Bahkan airnya mungkin tidak begitu kelihatan ya, yang kelihatan adalah sampah. Nah, membuang sampah ya yang ada di kawasan ini yang pernah kita lihat itu nampaknya darurat sekali untuk dihimbau ya, kemudian diedukasi karena masyarakat membuang sampahnya di pinggir kali dan berharap kali tersebut membawa sampah sampai ke laut misal seperti itu. Nah, aliran airnya baru kelihatan di sana ya. Kalau di sini di depan kita tidak kelihatan apa-apa. Jembatan-jembatan yang kita lihat ini malah sampai ke bawah ini betonnya. Jadi kalau ada aliran air yang cukup besar berarti akan terhambat oleh jembatan yang ada. Kita pindah ke depan dari SMKN 1 Tambun Utara. Di sini tanah-tanah dan juga lumpur sedimentasi sudah makin banyak yang dikeluarkan ya. Hasil pengerukan itu ditaruh di samping gedung sekolah kah ini. Nah, menjadikan permukaan tanah yang ada di sana lebih tinggi dari sebelumnya. Aliran airnya juga bersih ya, kalau kita lihat tidak ada sampah lagi. Mudah-mudahan seperti itu dan terjaga sehingga lingkungan menjadi lebih sehat. Ada satu ekskavator yang berada di dalam lingkungan sekolah, nampaknya bekerja untuk melakukan proses pengerukan yang ada di sini. Dan ini sudah dari sejak hari pertama ya. Selain ekskavator tersebut, kita juga lihat satu ekskavator lagi di pinggir keluar tol yang ini, yang long arm. Nah, tinggal pengerukan di sisi dinding sungai di mana kita berada saat ini nih. Petugasnya belum mulai bekerja lagi, masih membersihkan ini pipa-pipa ataupun mungkin sistem hidrolik dari ekskavatornya. Yang ada di bawah dapat kita lihat ini sampah-sampah kayu serta lumpur sedimentasi. Nah, semoga bisa diturunkan langsung ke arah kali CBL-nya. Jadi benar-benar bersih, benar-benar lancar sampai ke ujung. Dan walau banjir mungkin tidak dapat dihilangkan, tapi paling tidak sungai ini dapat menampung air lebih banyak dan dampaknya bagi masyarakat lebih berkurang. Ini ada tiangnya di dalam kali ya. Bagaimana ceritanya ini? Terdapat pipa juga. Itu pipa kita tidak tahu, entah pipa air, entah pipa gas atau pipa lainnya di dalam badan kali. Nah, lokasinya persis berada di keluar tol Gabus. Kita lanjutkan ke arah ujung, ke arah pintu air yang ada di sini menuju ke jalan irigasi. Masih ada sisa-sisa dari puing-puing yang dibongkar bangunannya. Dan kita lihat di sini ada bagian penampung air yang lebih lebar. Ini juga baru selesai dikeruk nampaknya yang di sisi seberang. Pengerahan dari truk-truk bisa dipercepat sehingga material-material atau juga hasil galian yang sudah selesai, termasuk ini WC ya, kloset yang sudah pecah-pecah bisa diangkut keluar dari area yang ada sehingga proses pelebaran sungai, penataan sungai Kali Sepak di Jalan Gabus Raya dapat terus dilanjutkan. Dan
di bagian pinggir di sini dapat disiapkan seperti trotoar lah ya, trotoar yang memadai untuk para pejalan kaki. Tadi juga ada masukan dari netizen memperlebar sedikit lagi jalannya agar lebih leluasa kendaraan yang melewati, karena kan jalur ini memang agak sempit. Namun dari segi kualitas jalan, ini jalannya cukup kokoh karena sudah dibeton. Terdapat 2 terowongan di sana, 3 ya, untuk aliran air yang dimasukkan ke sini dari arah jalan irigasi. Nah, di seberang itu sudah benar-benar rapi ya, mirip dengan Kali Ciliwung yang kita lihat di sekitar Duku Atas. Di sana masih banyak puingnya. Semoga area-area seperti ini tersentuh pembangunan, penataan, karena area ini bukan hanya di sini saja, masih banyak area lainnya yang di Kabupaten Bekasi, di Kota Bekasi yang perlu penataan. Ini aliran-aliran air, ada yang dari arah rumah warga ya. Di sini juga banyak komplek perumahan, dan ini adalah jalan irigasi, mungkin juga untuk keperluan irigasi. Baik, sementara begitu yang tadi request jangan hanya di kendaraan, kita sebenarnya turun ke jalan ya beberapa kali, namun kita akan tunggu update dari pekerjaan-pekerjaan yang ada, karena ini akan menyangkut aliran air yang lebih lancar ya di kawasan Gabus Raya, serta mengurangi banjir yang ada di sekitar kawasan ini. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.